Bab 804. Diserbu roh jahat. Awal yang bagus. Membunuh roh jahat secara instan, Erikin menarik napas dalam-dalam. Tapi dia masih jauh dari 100 roh jahat. Di waktu berikutnya, Erikin berkeliaran di sekitar kolam roh, secara khusus memilih roh-roh jahat yang sendirian untuk diserang. Pertama memprovokasi lawan, dan kemudian menipu lawan ke sudut tersembunyi untuk menggunakan taktik kilat, dan Erikin dengan cepat telah membunuh puluhan roh jahat. Tetapi kemudian menjadi sangat sulit untuk membunuh roh-roh jahat itu. Roh-roh jahat yang sendirian itu sudah sangat sedikit jumlahnya, dan butuh waktu lama bagi Erikin untuk menemukan roh jahat yang sendirian untuk dibunuh. Ini tidak bisa. Bahkan jika aku terus sabar, khawatirnya tidak akan ada ratusan roh jahat yang berkeliaran sendirian di kolam roh ini untuk aku habisi. Setelah tidak menemukan apapun selama setengah jam, Erikin mengerutkan kening dan melihat ke tengah kolam roh. Di sana, ribuan roh jahat berkumpul dan berkeliaran terus-menerus. Aura mereka memadat dan memancarkan semburan cahaya berbahaya. Secara alami yang seperti itu, Erikin ini tidak berani memprovokasi mereka, tetapi selain kumpulan roh jahat terbesar, ada beberapa kumpulan kecil roh jahat di sana. Kira-kira ada puluhan jumlahnya. Sepertinya masih harus menemukan sekelompok roh jahat yang lemah untuk dihancurkan mereka. Erikin menjadi lebih serius dan perlahan mendekati pusat kolam roh. Matanya terus melihat, dan kelompok cahaya berkumpul semakin banyak. 40 lebih, ini tidak bagus. Mata Erikin dengan cepat beralih, mencari target yang cocok. Sampai Erikin terbang ke suatu tempat, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada 7 atau 8 roh jahat telah berkumpul di depannya, dan aura mereka ada di sekitar fase kesempurnaan tingkat ketiga dan keempat. Itu dia. Erikin menenangkan pikirannya, jadi dia mengulangi tekniknya. Dia dengan terang-terangan masuk dan menyerbu wilayah lawan. Roh-roh jahat ini tiba-tiba menjadi marah dan mengejar Erikin. Dia terus memimpin mereka keluar dari tengah, dan Erikin tidak ragu lagi. Di dasar laut, segel kuno Raja Dewa meletus. Kedua cahaya tiba-tiba menyala, berubah menjadi sangkar, mengurung mereka. Roh-roh jahat juga memiliki perasaan bahaya. Begitu mereka terlalu jauh dari teritori mereka, mereka akan kembali. Ini jarak batas maksimal mereka yang sudah ia perkirakan. Ketika roh-roh jahat itu menemukan bahwa mereka telah terjebak, mereka berteriak-teriak, seolah seperti lalat tanpa kepala dengan putus asa menghantam sangkar, tetapi sangkar yang dipadatkan oleh aura Erikin tidak bisa dipecahkan. Kemudian Erikin mengeluarkan busur hitam dan memusatkan panahnya. Lawan tidak bisa menghindarinya. Erikin menembakkan beberapa anak panah dan memusnahkan 2 roh jahat itu. Namun, tepat ketika Erikin berencana membunuh semua iblis, perubahan tiba-tiba terjadi. Roh-roh jahat yang terperangkap, setelah menemukan bahwa mereka tidak bisa melarikan diri, semua mendekati ke satu arah, lalu saling meremas, dan dalam sekejap mata, mereka bergabung menjadi roh jahat yang besar. Sialan, fase kesempurnaan tingkat ke-6, roh-roh jahat masih bisa seperti ini. Merasakan kultivasi roh jahat, Erikin menjadi terkejut, ini masalah gawat. Dan tetua pedang ini juga terlalu parah, dia tidak pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa roh jahat dapat bergabung. Roh jahat itu meledak, tiba-tiba menghancurkan sangkar itu. Dan lebih buruknya lagi, groar. Setelah roh jahat besar bergabung, tiba-tiba dia meraung, dan suara bergelombang di sepanjang air kolam, menyebar ke seluruh arah, dan banyak roh jahat menjadi terkejut dari jarak ratusan meter jauhnya. Roh-roh jahat dalam kekacauan itu sepertinya bangun dan melihat ke sisi ini. Ada sekitar 4-500 jumlahnya, dan aura kultivasi yang memancar membuat orang berdebar-debar. Lari. Erikin juga hanya meledakkan sepotong segel kuno Raja Dewa seketika, membunuh roh jahat besar ini dengan satu anak panah.
Kemudian dia dengan cepat mundur, berenang dengan putus asa menuju kejauhan. Pada saat yang sama, roh-roh jahat itu mengaum, semuanya mengejar Erikin. Ini masalah besar. Erikin menoleh untuk melihat roh-roh jahat yang mengejar mereka. Kulit kepalanya sempat mati rasa. Dengan jumlah yang begitu banyak, jika dia berhadapan langsung, lawan akan dapat menghancurkan dirinya sendiri secara instan. Yang lebih buruk lagi, tidak tahu apakah karena alasan Erikin membunuh roh jahat lain di hadapan mereka. Mereka terus mengejar, dan tidak ada kecenderungan untuk berbalik. Ketika busur hitam ditarik sampai penuh, Erikin berteriak pelan dan menembakkan puluhan anak panah dengan aura yang kuat, meledak di depan roh-roh jahat ini. Tiba-tiba beberapa roh jahat menjerit dan menghilang, tetapi efek pemblokiran yang ditimbulkan oleh ini sangat minim. Erikin, lihat bagian atas kepalamu. Saat Erikin melarikan diri sambil terus-menerus menghalangi roh jahat di belakang, Iblis Fu tiba-tiba mengingatkannya. Erikin tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian dia mengeluarkan keringat dingin. Dia telah fokus untuk menangani bagian belakang sebelumnya, tetapi dia belum menyadarinya, sekelompok besar roh jahat di tengah kolam roh juga benar-benar mengejarnya. Kelompok roh jahat yang paling menakutkan ini juga datang untuk ikut bersenang-senang. Ratusan roh jahat tampak seperti awan besar, menutupi langit, dan kemudian menukik ke bawah. Dengan tekanan yang dibentuk oleh mereka bahkan tidak perlu menggunakan cara apapun untuk langsung menghancurkan Erikin, hanya tinggal menghantam ke arahnya saja. Lari ke bawah saja. Jalan di atas sudah diblokir, dan Erikin menggertakkan gigi, tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan turun ke bawah. Dia sudah tidak bisa lepas dari tirai cahaya, jadi hanya bisa pergi ke bawah air untuk melihat apakah ada kesempatan lain. Di atas kolam roh. Sejak Erikin masuk, tetua hitam dan putih dan tetua pedang telah menyaksikan dengan gugup pergerakan di dalam. Mereka tidak memiliki dasar dan harapan di dalam hati mereka. Ada ribuan roh jahat di fase kesempurnaan, dapatkah Erikin mengatasinya? Pedang tua, sudah berapa banyak yang dibunuh? Setelah sekian lama, tetua hitam yang paling cemas dan tak bisa menahan diri untuk bertanya. Sudah puluhan yang terbunuh, tetapi mereka semua adalah roh jahat yang lemah, dan berada di pinggir kolam. Di depan tetua pedang, sebuah cahaya melayang, berkedip-kedip. Dia mencetak pola pedang di tubuh Erikin, dan pada saat yang sama dia bisa merasakannya di sini. Berarti masih bolehlah. Kedua lelaki tua itu menghela napas lega. Tetapi pada saat ini, ekspresi tetua pedang tiba-tiba berubah. Tidak bagus, anak ini sepertinya dalam masalah. Dia berdiri, sebuah kerohanian, tiba-tiba melewati kolam roh dan masuk ke dalamnya. Kenapa kamu begitu terkejut? Apa yang terjadi dengan Erikin? Kedua tetua itu terkejut. Anak ini terlalu gila. Dia telah membuat marah semua roh jahat. Sekarang dia berada di bawah kolam, lebih dari 1000 roh jahat sedang mengejarnya. Kata tetua pedang dengan ekspresi bingung. Apa? Kedua tetua juga tercengang. Ini setara dengan diburu oleh lebih dari 1000 pejuang di fase kesempurnaan. Kalau begitu apa yang kamu tunggu lagi? Pergi dan selamatkan dia. Tetua hitam meraung. Selamatkan apa? Begitu banyak roh jahat, aku juga pasti akan dibunuh jika aku pergi. Tetua pedang dengan marah berkata, aku dulu mengandalkan roh jahat yang tanpa kebijaksanaan dan kecerdasan, dan mengandalkan formasi untuk mencegah mereka tumbuh dan berkembang, tapi roh jahat yang sudah marah, kita semua akan mati jika melawannya. Kalau begitu apakah kita harus melihat kematian Erikin begitu saja? Tetua hitam berkata dengan marah, dan hendak bergegas turun untuk menyelamatkan, tapi dihentikan oleh tetua putih. Tetua hitam, jangan tergesa-gesa. Kita tidak bisa membantunya. Kalau gegabah, bisa menimbulkan masalah.
Tetua putih dengan lantang mengingatkan, jangan lupa, Erikin memiliki lebih banyak cara daripada diriku dan dirimu. Aku hanya berharap dia bisa selamat dari bencana ini. Tetua pedang juga menghela napas. Bagian bawah kolam roh. Seperti gunung berapi yang mendidih, hampir semua roh jahat dibangunkan. Mereka seperti sekelompok ikan yang berenang, datang dari segala arah, mengejar Erikin sepanjang jalan, berteriak dari waktu ke waktu, sangat menakutkan. Kamu harus memikirkan cara, Erikin. Cepat atau lambat kamu akan mati kalau terus melarikan diri seperti ini. Iblis Fu berkata, kamu tidak secepat mereka, dan kamu akan dikejar oleh mereka cepat atau lambat. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.